Wow, Jurassic! Ini gigi dinosaurus. Mario? Kalau aku tanya kamu, apa makhluk paling mematikan yang pernah menginjakan kaki di planet ini? Pasti kebanyakan kalian akan jawab Tyrannosaurus Rex. Theropoda dominan dari periode Cretaceous ini dengan bangga memerintah sebagai raja dinosaurus. Tapi gimana kalau ternyata ada predator lain yang mengintai planet ini sekitar 80 juta tahun sebelum T-Rex yang sama berbahayanya dan mungkin lebih mematikan? Hamparan perbukitan berbatu yang tak berujung ini dan padang rumput yang dipenuhi rerumputan kuning yang mengalir secara visual menggambarkan keadaan pedesaan Wyoming yang kasar saat ini. Namun jika kamu kembali ke masa lalu sekitar 160 juta tahun yang lalu, kamu akan menemukan dirimu tepat di tengah periode Jurassic. Dan segalanya tampak sedikit berbeda karena lingkungan ini diselimuti hutan rawa yang rimbun. Anggap saja ini adalah zaman keemasan dinosaurus. Jurassic memunculkan beberapa spesies paling ikonik dalam sejarah seperti Stegosaurus, Brachiosaurus, dan fokus dari ekspedisi ini, mimpi buruk predator yang dikenal sebagai Allosaurus. Sekitar 150 juta tahun yang lalu, Allosaurus punah. Dan menemukan sisa-sisa pemangsa Jurassic terhebat ini sangat-sangat mungkin jika kamu tahu siapa yang harus diajak kerjasama dan di mana mencarinya. Thermopolis, Wyoming, yang dijuluki kota panas, hanya memiliki populasi sekitar 3.000 orang. Namun dengan kepadatan penduduk yang rendah, tempat ini memiliki kemegahan geologis. Tidak hanya sebagai tempat dengan sumber air panas mineral terbesar di dunia, tempat ini juga merupakan zona panas untuk fosil. Dan sebagai hasilnya, menjadi rumah bagi salah satu museum paling terkenal di negara ini, Wyoming Dinosaur Center. Organisasi non-profit ini didedikasikan untuk mendidik masyarakat tentang kehidupan prasejarah, dan fasilitas mereka memamerkan salah satu koleksi fosil terbesar dan terunik di dunia. Setibanya di sana, kami mengikuti tur singkat yang dipandu oleh Jack. Dia adalah kepala bagian humas, tapi jelas cocok untuk peran seorang paleontologis yang brilian dan pengetahuannya tentang dinosaurus bersifat ensiklopedis. Kamu dapat menghabiskan waktu seminggu untuk mengagumi koleksi pusat tersebut, tapi kami justru mengincar Allosaurus. Jadi beginilah jadinya, kalau aku ada di periode Jurassic dan menemukan diriku di rahang Allosaurus. Aku bisa bayangkan gimana rasanya menjadi Stegosaurus di punggungku. Dengan gigi-gigi ini mengarah lurus ke arahmu dan melihat ke tenggorokan, adalah gambaran yang cukup menghantui. Yang unik tentang pusat dinosaurus Wyoming adalah bahwa di luar museum, mereka punya sejumlah situs penggalian yang aktif. Hari ini kami punya kesempatan untuk mengunjungi sebuah situs, namanya Sesuatu Yang Menarik. Ditemukan pada 1995, endapan batu lumpur di formasi Morrison ini terkenal sebagai satu-satunya lokasi makan dinosaurus yang dikonfirmasi di dunia. Sekitar 150 juta tahun yang lalu, seekor Camarasaurus muda mati di tepi danau dan menjadi tempat makan bagi berbagai dinosaurus karnivora, termasuk Allosaurus. Baiklah guys, aku melihatnya di kejauhan. Lokasi penggalian, kita hampir sampai. Seberapa semangat kamu sekarang? Aku sangat bersemangat. Ini pertama kalinya kami benar-benar menggali di area tempat kami mencari fosil dinosaurus yang sebenarnya. Kurasa aku belum sadar, ini akan menjadi fosil dinosaurus sejati dan fosil Jurassic. Benar? Ya, kita akan melihat tulang dinosaurus berusia 150 juta tahun hari ini. Dinosaurus favoritku adalah T-Rex, benar? Tapi aku juga suka semua theropoda. Allosaurus adalah theropoda yang dominan di Jurassic. Dan maksudku, setiap fragmen atau sisa Allosaurus yang mungkin bisa kita temukan akan sangat menakjubkan. Aku cukup tertarik dengan Allosaurus. Menurutku dia predator yang underrated. Ya, kalau kamu bandingkan dengan T-Rex, ya ukurannya hanya sekitar setengahnya dan tengkoraknya lebih kecil. Tapi jauh lebih lincah dan dengan tungkai depan yang lebih panjang dan 3 jari. Benar, menurutku itu adalah predator yang jauh lebih berbahaya daripada T-Rex. Allosaurus, menurutku theropoda yang sangat kurang dihargai. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Aku bisa melihat Jessica ada di sana menunggu kita. Ayo kita samperin Jessica dan Angela dan mulai. Tos 3 jari. 3 jari, ya, oke. Saat tiba di lokasi penggalian, kami disambut oleh Jessica.
Dia adalah direktur pendidikan dan akan mengawasi kegiatan penggalian kami. Dan satu lagi bersama kami, Angela, seorang paleontologis dan manajer lokasi penggalian, yang akan bantu mengidentifikasi dan mencatat dengan benar fosil apapun yang kami temukan. Oke Jess, jadi ini adalah lokasi penggalian sesuatu yang menarik. Memang kelihatan menarik, dan di sini tampak kalian telah menemukan banyak tulang dinosaurus. Jadi kami menggali di mana nanti? Jadi kita akan menggali tepat di area kecil ini. Tahun lalu kita cukup beruntung menemukan beberapa gigi Allosaurus. Mari kita masuk ke sini. Aku cuma ingin melihat apa ini. Jadi ada beberapa lapisan kan? Nah, sebutan untuk substrat ini apa? Boleh aku pegang nggak? Ya, boleh disentuh. Ini kayak tanah liat bertekstur kerikil. Tanah liat ya? Aku suka itu. Jadi menurutku yang harus kita lakukan, Mario, mungkin aku akan mulai dari sisi ini dan kamu mulai dari sisi lain. Terus kita ketemu di tengah. Dan semoga orang yang menemukan gigi dinosaurus jadi pemenangnya. Gimana? Boleh, terdengar seperti tantangan. Oke, jadi aku lihat ini dan mungkin kamu menyelinapkannya di sini sebagai kejutan, tapi aku sudah tahu. Coba lihat ini, aku bayangkan ini yang akan kita pakai untuk menggali tanah hari ini. Tidak, ya kan? Itu adalah kapak, tapi itu bukan yang akan kita gunakan hari ini. Aku selalu bilang kalau paleontologi adalah profesi yang butuh kesabaran. Jadi aku rasa aku bisa mengerti kenapa pangkur bukanlah alat yang tepat untuk hal ini. Jessica dengan cepat menunjukkan kepada kami alat-alat yang paling efektif dan tentu saja yang paling aman untuk menggali fosil dari zaman Jurassik. Pisau tiram, kuas cat, dan juga pengki kuno yang bagus. Ya, itu adalah hal yang paling ilmiah. Tapi percaya atau tidak, peralatan sehari-hari ini digunakan secara universal oleh para ahli paleontologi di seluruh dunia. Aku masih berpikir kalau kapak itu terlihat dan akan lebih keren. Tapi kalau bicara soal fosil yang tak ternilai, kehalusan dan ketepatan pasti lebih unggul daripada yang keren. Jadi dengan tim yang sudah berkumpul, kami memasang kamera dan tibalah saatnya untuk memulai penggalian. Hari ini aku jadi paleontologi guys. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang signifikan, tapi aku nggak tahu apa itu. Terkadang kamu juga harus merasakan dari dalam hati. Ini hari di mana aku akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Oke, kamu sudah siap? Siap. Oke, baiklah. Aku udah bawa pangkur. Oh ya, dia nggak bisa pakai pangkur. Aku bawa pisau tiram dan kuas cat. Dan aku sudah siap. Jadi kamu gali sebelah situ, dan aku akan gali dari sebelah sana. Jadi mari kita buat ini menjadi persegi sempurna. Lalu dapat Allosaurusnya. Iya, Allosaurusnya buat motivasi kita. Aku punya Dr. Alan Grant. Dia akan membantu aku hari ini. Oke, mantap. Semoga beruntung. Semoga pria terbaik menemukan gigi Allosaurus yang pertama. Mari kita mulai. Kamu dapat sesuatu belum? Belum, aku belum mulai. Tuh lihat tuh, dia nggak sabaran. Iya ya, aku nggak sabar. Nama permainannya adalah kesabaran kalau ngomongin paleontologi ya. Saat kami perlahan mulai menghancurkan batu lumpur yang runtuh, pikiranku melayang kembali ke masa Jurassik. Aku bertanya-tanya gimana sebenarnya kejadian ini terjadi 150 juta tahun yang lalu. Dan aku mencoba membayangkan sekawanan Allosaurus menyerang Camarasaurus ini. Apakah dia sudah mati? Dan apakah bau busuk daging yang membusuk memenuhi udara rawa yang menarik para predator ke pesta itu? Atau mungkin sauropoda besar itu terperangkap dalam lumpur yang tebal, lalu menjadi sasaran empuk bagi predator yang lebih ringan dan lincah. Banyak ilmuwan percaya bahwa Allosaurus mungkin adalah pemburu berkelompok, dan seperti serigala modern, mereka mengikuti mangsanya selama berhari-hari, perlahan melemahkan hewan yang besar itu hingga akhirnya dapat dibunuh. Terlepas dari kematian Camarasaurus ini, ada satu hal yang pasti. Beberapa Allosaurus menganggap tempat ini sebagai sesuatu yang menarik. Seperti layaknya prasmanan atau all you can eat. Oke, jadi kami telah menggali selama sekitar 2 jam, tapi kami telah memotong sebuah garis dari substrat yang lebih longgar ini ke dalam tanah liat lumpur yang kasar. Dan sekarang yang tersisa adalah seperti kotak seukuran tengkorak yang sempurna. Iya. Mario, menurutmu apa yang kita akan temukan di dalam kotak ini? Ya, tentu saja tujuannya adalah untuk menemukan gigi, tapi siapa tahu mungkin beberapa telur dinosaurus. Ya, bisa jadi telur dinosaurus atau tengkoraknya. Apapun itu,
Kita akan menggalinya dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Apa yang kami pelajari dengan melakukan penggalian ini adalah ini agak seperti lasanya. Kamu dapat melihat dengan jelas di sini semua lapisan dan kami sampai pada lapisan yang diharapkan akan menghasilkan gigi dan semacamnya. Ya. Bisa jadi ada telur dinosaurus atau bisa jadi tengkorak dinosaurus. Di dalam sini, lempengan lasanya raksasa prasejarah ini. Jadi kalau kalian siap, mari terus menggali. Baiklah. Seperti hiu dan buaya di zaman modern, teropoda prasejarah terus-menerus kehilangan dan mengganti giginya. Jadi saat rahang mereka menggigit daging, urat, dan tulang korban yang jatuh, gigi mereka sering patah. Gigi yang hilang ini pada akhirnya akan jatuh ke lumpur dan akhirnya terperangkap dalam waktu. Selama 20 tahun terakhir, pusat dinosaurus Wyoming telah menemukan ratusan gigi Allosaurus dari situs ini. Jadi peluang kita untuk menemukan satu sebenarnya cukup bagus. Tapi kesabaran tampaknya yang mengganggu diriku. Oke, aku akan beri kalian update. Coyote Peterson sedang menghadapi kelelahan fosil saat ini. Dan aku telah mengukir sedikit bagian untuk aku duduki. Dan kamu lihat seberapa jauh kami telah melangkah pada saat ini. Kami udah menggali banyak dan kami menemukan beberapa fragmen. Tapi kami belum menemukan tengkorak dinosaurus atau gigi dinosaurus. Tapi aku nggak nyerah kok. Itu aku cuma ngasih kalian update. Kelelahan fosil bisa disembuhkan dengan air dan tidur sebentar. Habis itu makan nasi padang. Panas yang menyengat dan udara kering terus menguasai pikiran dan tubuh kita seiring berlalunya sore. Penggalian terus berlanjut. Aku rapopo. Aku masih belum capek kayak Coyote. Dan kayaknya dia lagi tidur itu. Bangun bro. Apa? Ini kelelahan fosil bro. Aku tidur dulu. Aku udah nemu banyak tadi, makanya aku tidur dulu. Coyote cepet capek karena fosil. Sekarang dia punya kapak. Pangkur. Kamu nggak bisa pakai. Aku tinggal 5 menit lagi untuk menggunakan pangkur. Itu nggak boleh. Aku rasa kalau aku gali di sini, kita akan mendapatkan tengkorak dalam hitungan detik. Masalah dengan kelelahan fosil adalah kamu menjadi agak stres. Dia ini sedang dalam tahap stres. Pasti ada gigi di sini. Iya. Gigi ayo keluar. Gerobak demi gerobak berisi batu lumpur yang diangkut dan dibuang dari lereng bukit. Sok kabeh. Wah, jangan sampai gerobaknya juga kebuang. Begitulah cara buang batu-batuan. Dan seiring berjalannya waktu, kami masih belum menemukan tengkorak dinosaurus, apalagi cuma 1 gigi. Di tempatmu gimana, Coyote? Ya, aku menemukan beberapa fragmen tulang kecil yang menarik. Tidak ada penemuan penting saat ini. Jadi aku fokus pada kotak ini dan sepertinya saat aku semakin dalam dan dalam, aku menemukan lebih banyak sisa tulang. Jadi sekarang kita sampai ke lapisan jejak kaki di sini. Hampir 7 jam perlahan memotong dan mengangkut batu lumpur adalah tugas yang sulit untuk dipahami. Awalnya kedengaran seperti asik. Aku kira hanya menggali sedikit ke bawah dan tada, ada fosil dinosaurus yang ditemukan. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Nyatanya, semakin keras kami mencari, semakin sedikit yang kami temukan. Dan untuk beberapa alasan aneh, di saat aku sudah kehilangan fokus, keseluruhan hari itu tampak berubah. Aku sekarang mau pindah ke sana, ke tempatnya Angela, dan lihat apa yang ada di sana. Udah nemu yang keren belum? Tidak, hanya tulang-tulang tua yang kita temukan sebelumnya. Kamu bersihin bagian sini ya? Iya, aku akan mulai dengan kuas. Hampir mustahil untuk menggambarkan bagaimana rasanya menemukan gigi dinosaurus. Tapi aku ingin terasa seperti tersambar petir. Supaya tidak salah paham, aku belum pernah tersambar petir. Tapi kira-kira seperti ini. Awalnya kamu merasa sambaran energi yang mengalir melalui tubuhmu. Jelas sesuatu yang gila baru saja terjadi. Tapi kamu tidak begitu sadar apa itu. Mata kamu melebar, dan kemudian rasa tidak percaya menyelimuti dirimu, dan tubuhmu membeku di tempat. Oh, aku menemukan sesuatu nih. Bulu kuduk kamu berdiri, dan kemudian dengan sekuat tenaga, kamu menemukan hal paling tidak masuk akal yang terlintas di pikiranmu. Waduh, Jurassic! Ini gigi dinosaurus! Mario, sini, lihat sini, aku nemu gigi dinosaurus. Tidak mungkin. Itulah dia. Tanpa diragukan lagi, gigi Allosaurus.
Ya ampun, itu gigi. Oke, kesini, ambil gambarnya lebih dekat. Itu di mana? Jadi, di sini nih, kamu lihat nggak? Selain perayaan dan kegembiraan, gigi dinosaurus sama rapuhnya dengan tulang dinosaurus. Bahkan, mungkin lebih rapuh. Jadi, yang dilakukan Angela adalah meneteskan lem ke semua bagian kecil. Aku melakukan tugas yang sangat penting untuk mencatat detailnya. Dan bahkan diminta untuk melatih keterampilan menggambarku yang luar biasa. Untuk mengilustrasikan seperti apa gigi itu di batu lumpur. Ya, seperti itulah gambaran seorang Picasso di era modern. Akhirnya, dengan semua data yang sudah dicatat, tibalah saatnya untuk aku mengekstrak permata Jurasikku. Kami di sini hari ini selama 7 jam menggali di bawah terik matahari. Dan inilah dia guys, harta karun dari fosil Jurassic, gigi Allosaurus. Angela dan Jess, mereka berdua akan melatihku untuk mengekstrak gigi ini dari matriks. Aku sangat gugup kalau aku mengacaukannya, itu berarti tidak ada kesempatan kedua. Seperti gigi itu akan hancur dan hilang selamanya. Tekanannya tinggi guys. Jadi, Angela, apa yang harus kulakukan dulu? Coba, mulailah sedikit di bawahnya. Oke, agak ke bawah ya. Iya. Wow, coba lihat itu, batunya mengelupas begitu saja. Oh, ini dia. Giginya jadi lebih terlihat ini. Aku benar-benar bisa melihat gerigi yang membentang di sepanjang tepi gigi. Sebelumnya Angela bilang sama aku, kalau kamu bernafas terlalu keras pada gigi, kamu bisa merusaknya. Sekarang aku tahu alasannya kenapa gigi ini sangat-sangat rapuh. Bahkan cuma nafas yang kuat kayak ke arah giginya bisa merusaknya. Kau perlu menusuk lurus ke bawah dengan pisau tiram. Coba masukkan dan lihat apa semuanya bergerak bersama. Kamu akan mencoba memindahkan batu beserta giginya. Oh ya benar, semua bagiannya bergerak. Oke, kupikir gigi ini sudah siap untuk dikeluarkan. Coba kita lihat. Oke, kamera udah siap? Sudah. Aku sekarang akan mengangkat gigi ini keluar dari matriks. Ini dia. Oh oke, tanganku gemeteran. Aku grogi bro, yuk bisa yuk. Oke, aku akan dengan pelan-pelan membawa ke tanganku di sini. Ya Tuhan, berhasil guys. Ini adalah gigi Allosaurus. Tidak dapat dipercaya, tanganku gemeteran hanya karena mampu memegang fosil sebesar ini. Fosil kecil yang luar biasa ini. Coba bayangkan guys, 150 juta tahun yang lalu gigi ini menancap ke dalam daging dinosaurus lainnya. Nah ini adalah gigi yang tanggal, dan ini adalah gigi yang paling sempurna. Panjangnya hanya sekitar 1 inci, dan kamu bisa lihat geriginya dengan jelas. Ini ada ujungnya, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Jika kamu lihat gigi ini dari dekat, kamu bisa melihat sedikit kilaunya. Jauh lebih gelap dan jauh lebih padat daripada fragmen tulang lain yang kita temukan pada hari ini. Ya, ini memang hari yang panjang untuk menggali. Tetapi itulah ilmu paleontologi. Profesi yang butuh kesabaran. Kamu bisa menggali, gali, dan menggali. Dan secara tidak terduga, kamu menemukan harta karun dari semua fosil. Gigi Theropoda. Aku Cory Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan prasejarah lainnya. Oke guys, ini mau dibungkus sebelum aku gak sengaja jatuhin ini dan kita kehilangan Tentu. ini untuk selamanya. Kalau berbicara tentang paleontologi, kamu harus selalu mengharapkan hal yang tidak terduga. Dan hampir semua penemuan terbesar terjadi karena berada di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat. Dan tentu saja dengan tetap gigih. Sehari setelah aku menemukan gigi Allosaurus, kami kembali ke lokasi penggalian untuk merekam beberapa b-roll tambahan. Mario, yang menolak untuk menyerah mencari gigi, memutuskan untuk menghabiskan beberapa menit lagi untuk mengikis sisi batu lumpur prasejarahnya. Dan tak disangka-sangka, hal yang tak dipercaya terjadi. Kamu nemu gigi? Wah! Jelas sekali ini gigi. Bro, mantap! Keluarin dari situ. Coba lihat itu. Wow! Mantap jiwa. Berarti kita kemarin deket banget ya. Iya. Pas banget di lokasi ini. Ini benar-benar gila. Benar sekali. Mario menemukan gigi. Gigi yang besar. Yang ternyata salah satu gigi terbesar dan terindah yang pernah diambil dari situs ini. Mario, kamu lupa bilang sesuatu. Oh iya,
Wah, Jurassic, aku nemu gigi dinosaurus. Coyote. Tidak mungkin. Giginya dipetakan, dicabut dengan hati-hati, dan dibungkus supaya bisa dibawa turun dari lereng bukit. Kami kembali ke pusat dinosaurus Wyoming, dan bersama Angela, kami melihat saat dia dengan hati-hati membersihkan dan menyiapkan gigi kami untuk dipajang. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. Tapi setelah selesai, tidak ada yang lebih indah daripada gigi berusia 150 juta tahun dari rahang predator puncak Jurassic. Pusat Dinosaurus Wyoming didedikasikan untuk melestarikan dan melindungi harta karun sejarah alam Wyoming untuk generasi mendatang. Museum mereka adalah salah satu yang terbaik di negara ini. Tapi yang benar-benar membedakan mereka adalah lokasi penggalian mereka bisa diakses oleh umum. Dan setiap hari, wisatawan terbawa kembali ke periode Jurassic di mana kamu dapat merasakan sensasi penggalian dinosaurus. Sejak aku masih kecil, Allosaurus jadi salah satu dinosaurus favoritku. Itu adalah predator yang sering kali kurang dihargai. Di dalam bayangan yang menjulang dari sepupunya yang lebih besar dan lebih populer, Tyrannosaurus Rex. Tapi apa yang kurang dari ukuran dan ketenaran Hollywood? Dia menebusnya dari kelincahan dan kecerdasan dan kesempurnaan predator di masa ketika dinosaurus pertama kali menguasai bumi, periode Jurassic, bukan Jurassic Park. Sangat sedikit orang yang bisa mengatakan kalau mereka sudah menemukan gigi dinosaurus. Aku bangga kalau aku adalah salah satu dari mereka. Ini adalah momen yang tidak terlupakan dan sebuah pencapaian yang akan kamu bawa sepanjang hidupmu. Dan keren juga karena Mario juga menemukannya. Ya, walaupun giginya lebih besar, tapi aku duluan. Jadi, begitulah guys. Keren kan? Jika kamu mencintai hewan, pastikan untuk mencari channel Brave Wilderness Indonesia di YouTube supaya kalian bisa bergabung denganku dan kru di petualangan besar kami berikutnya.